Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu kisah tentang seorang pria yang memutuskan masuk menjadi Katolik. Dia seorang Iran, namanya Sohrab Ahmari. Dia lahir tanggal 1 Februari tahun 1985. Masih muda, 35 tahun kurang lebih. Dia besar di Iran, bertumbuh di Iran begitulah, tetapi akhirnya dia pindah ke Amerika Serikat. Backgroundnya adalah Islam. Kemudian dia pindah menjadi ateis, tidak langsung menjadi Katolik. Tetapi kemudian dia memutuskan masuk Katolik dan saya mendengarkan rekaman suaranya, satu interview yang menegaskan mengapa dia akhirnya memilih menjadi seorang Katolik. Tetapi pelan-pelan kita mau lihat siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang penulis, seorang kolumnis, seorang editor dan penulis buku-buku karangan begitulah. Dia editor di New York Post dan dia juga akhirnya menjadi contributing editor di The Catholic Herald. Dia akhirnya menjadi bagian dari Amerika Serikat, tetapi backgroundnya sebagai seorang Iran sangat kuat. Dia lahir di Teheran, sebagaimana tadi saya sudah katakan, pada tanggal 1 Februari tahun 1985. Alasannya mau menjadi Katolik sungguh istimewa. Karena dikatakan dia ingin melihat bagaimana sungguh sikap berkorban itu membuahkan nilai. Ada rahmat yang penuh ketika saya berkorban dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan sejati. Dia sebenarnya menemukan itu dalam Islam. Dia katakan itu dengan terang. Tetapi pengalaman pahit yang dia alami di masa perang, masa tidak tenteram di Iran, membuat dia berpikir ulang tentang di mana saya sebenarnya bisa menemukan bahwa sengsara itu membawa kegembiraan sejati. Nah, jawabannya yang menarik adalah bahwa saya menemukan itu dalam Ekaristi. Itu yang dia katakan. Ketika saya ikut Holy Mass, saya menemukan di sana ada korban, di mana Kristus sendiri yang menunjukkannya, dan korban itu, sacrifice itu, sikap mengorbankan diri itu membawa kegembiraan sejati. Itu yang dikatakan oleh Sohrab Ahmari itu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah the nature, alam, asal dari gereja Katolik sendiri yang mengalami banyak proses dalam hubungannya dengan Kekaisaran Romawi, up and down dalam sejarah, dan akhirnya menjadi gereja Katolik yang sekarang. Ada banyak peristiwa yang dialami, ada kesulitan yang dihadapi, tetapi tetap berdiri. Dan dia menegaskan Ekaristi tadi sebagai dasar utama mengapa dia akhirnya memilih kekatolikan. Dia menulis satu buku, beberapa buku sebenarnya, tetapi salah satu bukunya yang terkenal berjudul From Fire by Water, dari api oleh air. Dia menuliskan perjalanan hidupnya menjadi seorang Katolik. Dan akhirnya buku itu dikenal orang sebagai bagian dari catatan perjalanan hidupnya dari Islam menjadi ateis dan kemudian menjadi seorang Katolik. Kisah hidupnya yang berpindah dari dari ateis dengan background Islam menjadi Katolik itu, awalnya dia beritahu di The Catholic Herald, satu media Katolik yang mana akhirnya dia menjadi seorang kontributor editor di sana. Itu terjadi pada tahun 2016, dari ateisme ke katolisisme. Itu sekitar pada akhir September 2016. Dia menulis satu cerita sebanyak 3 halaman katanya tentang perjalanan imannya yang akhirnya dia berani memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Dan ceritanya ini menjadi headline news di Catholic Herald pada tanggal 30 September 2016. Menjadi the cover story katanya di sini. Sebagaimana tadi saya katakan, dia menulis beberapa buku. Tahun 2019 yang terbaru, dia menulis satu buku dengan judul From Fire by Water, My Journey to the Catholic Faith.
diterbitkan oleh Ignatius Press. Ini satu percetakan yang penerbitan yang sangat terkenal secara khusus di buku-buku kekatolikan. Lalu ada juga The New Philistines. Ini ditulis tahun 2016. Saya tidak begitu tahu isinya, bahkan saya tidak melihat buku ini, tetapi dia dikatakan menulis buku ini. Dan tahun-tahun sebelumnya dia menulis buku tahun 2012 dengan judul Arab Spring Dreams, The Next Generations Speak Out for Freedom and Justice, from North Africa to Iran. Oke, dia sudah memiliki kerinduan untuk mendalami hidup spiritualnya, dan itu sudah tampak dia sejak muda, dan dia melihat secara kritis pengalaman yang dia miliki ketika ada di Iran, kemudian beralih ke Amerika Serikat, dan kemudian akhirnya dari ateisme menjadi Katolik. Para sahabat, saya mau menggarisbawahi alasan dia memantapkan pilihannya menjadi Katolik, yaitu dalam Ekaristi yang dia tekankan. Ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi, terutama dalam kurban kudus di meja altar, dia menemukan satu nilai. Para teolog dari banyak aliran boleh saja ribut, oh ini benarkah transubstansiasi? Benarkah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus? Apakah Allah Bapa benar menjelma menjadi dalam rupa diri putra, dan seterusnya? Para teolog bisa bekerja lebih dalam di sana. Tetapi Sohrab Ahmari menunjukkan satu pengalaman teologis, pengalaman spiritual yang sangat personal, bahwa dia menemukan dalam peristiwa Ekaristi, kurban membawa kebahagiaan sejati. Kalau saya berkorban, saya akan menemukan kebahagiaan. Begitu pemahaman Sohrab Ahmari tentang Ekaristi. Dan pemahaman ini yang memantapkan pilihannya, so I have to be a Catholic, semacam itu. Dia memilih menjadi Katolik ketika melihat Ekaristi ini benar-benar dipandang istimewa sebagai satu sakramen di gereja Katolik, sebagai fons et culmens, sebagai sumber, fontaine, and culmination, culmens, puncak dari segenap ajaran itu. Berkorban karena cinta, mengorbankan diri, dan bukan berhenti pada korban itu sendiri, tetapi pada korban yang membawa kebahagiaan, keselamatan, atau dalam terminologi lain, surga. Satu pengajaran yang saya pikir istimewa dari seorang Sohrab Ahmari yang bisa menginspirasi kita. Pace bene.